Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan, serta selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi tentunya bersama saya Anissa Husnuzan dalam Tribun Timur Update edisi hari ini, Selasa 3 September 2024. Dalam beberapa menit ke depan Tribuners, kami akan menyajikan informasi-informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda, khususnya di berbagai penjuru kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu informasi pada hari ini Tribuners datang dari Kabupaten Bulukumba, di mana kapal pinisi yang berada di puncak gedung satu atap pemerintah Kabupaten Bulukumba terbakar pada dini hari tadi. Seperti apa informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan reporter kami. Untuk itu izinkan saya menyapa. Selamat sore rekan Samba. Baik, selamat sore Mbak Anissa di redaksi Tribun Timur dan selamat sore pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Iya, dapat dijelaskan rekan Samba seperti apa kronologi kejadian dari terbakarnya kapal pinisi di puncak gedung satu atap pemerintah Kabupaten Bulukumba. Silakan rekan. Baik, Mbak Anissa, jadi pada Selasa dini hari, tepatnya pada jam 1 tadi, kapal pinisi yang menjadi miniatur saat ini di Kabupaten Bulukumba, salah satu menjadi miniatur di daerah ini, itu mengalami kebakaran pada sekitar pukul 1 pada dini hari tadi. Dan peristiwa itu tidak ada melihat pasti apa penyebabnya, namun masyarakat sekitar di luar dari gedung pinisi ini melihat ada kobaran api, kemudian disertai dengan asap yang terlihat jelas karena lokasi itu cukup terang dari lampu penerangan yang ada di atas puncak gedung berlantai 5 atau gedung pinisi atau gedung satu atap, di mana gedung satu atap ini merupakan kantor dari ada 8 gabungan dinas yang berada di tempat itu, dan di atas lantai 5 ini terdapat satu unit kapal pinisi yang menjadi salah satu ikon di Kabupaten Bulukumba itu, dan tadi dini hari tadi mengalami kebakaran dan membuat masyarakat sekitar maupun dari pegawai di tempat itu yang berjaga sempat panik seperti itu Mbak Anissa. Iya. Lantas dalam memadamkan api ini sendiri rekan membutuhkan waktu berapa lama dan apakah melibatkan tim pemadam kebakaran ataukah hanya dipadamkan oleh beberapa orang secara mandiri saja rekan? Iya, awalnya karena ini tidak langsung para petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi karena lokasinya agak berjauhan dari di base camp pemadam kebakaran atau mobil pemadam kebakaran. Jadi terpaksa masyarakat yang berada di sekitar itu, baik petugas atau pegawai yang berjaga di kantor itu maupun masyarakat yang ada di sekitarnya langsung membantu petugas untuk naik ke lantai 5 melakukan pemadaman secara manual. Jadi ada yang menggunakan ember, baskom, kemudian juga ada yang membawa air galon seperti itu untuk membantu pemadaman dari peristiwa itu atau kapal pinisi itu Mbak Anissa. Dan setelah beberapa menit kemudian petugas pemadam kebakaran diterjunkan langsung ke lokasi itu. Kemudian karena ini apinya tidak terlalu uh, besar sehingga masyarakat sekitar maupun petugas di tempat itu dengan mudah memadamkan, dan saat mulai padam, para petugas pemadaman kebakaran juga sudah berhasil untuk naik di lokasi kebakaran karena ini gedung ini cukup agak susah diakses untuk mobil pemadam kebakaran untuk bisa naik karena hanya manusia yang bisa naik di lantai 5 itu Mbak Nisa. Jadi mereka hanya membentangkan selang untuk bisa naik di atas puncak dari gedung itu.
Lantas rekan ya, lantas rekan sampai saat ini sendiri apakah sudah ditemukan atau diketahui mengenai penyebab dari terjadinya kebakaran ini sendiri rekan? Iya, baru sekitar 30 menit yang lalu pihak personil keamanan Satpol PP bersama dengan bagian sekretariat di pemerintah Kabupaten Bulukumba melakukan rapat koordinasi, melakukan evaluasi terhadap peristiwa itu, dan sampai detik ini mereka belum mengungkap atau belum mengetahui siapa pelaku dari uh, terbakarnya dari kapal itu. Dan ada kamera CCTV yang terpasang di sudut namun tidak terlihat jelas ada aktivitas aksi pembakaran. Hanya saja melihat di sebelum kejadian sekitar pukul 10 itu ada beberapa remaja yang sedang berada di tempat itu. Tapi pada saat pengunjung masih ada, belum ada peristiwa kebakaran itu. Nanti beberapa jam kemudian baru terjadi peristiwa itu, Mbak Nisa. Yang terakhir rekan Samba, apakah memang miniatur kapal pinisi di puncak gedung satu atap pemerintahan Kabupaten Bulukumba itu sendiri memang dibuka untuk umum dan siapapun bisa mengakses kapanpun, ataukah memang sebenarnya ada pembatasan bagi masyarakat yang ingin melihat-lihat miniatur kapal pinisi ini sendiri? Ya, betul sekali. Jadi sejak gedung ini digunakan atau diresmikan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba, itu bagian lantai 5 itu terbuka untuk umum, masyarakat umum, baik dari Kabupaten Bulukumba maupun di luar kabupaten. Di lantai 5 itu terdiri tidak hanya fasilitas pemerintah seperti musala dan aula, tetapi juga terdiri sejumlah kafe-kafe yang berada di sekitar itu. Dan di mana kafe-kafe itu memang dibuka untuk masyarakat umum, siapa saja yang akan naik ke tempat itu. Karena dari puncak gedung pinisi ini kita dapat melihat pesona Kabupaten Bulukumba, ibu kota Kabupaten Bulukumba, dari 4 sisi penjuru. Baik kita bisa melihat laut, perairan Kabupaten Bulukumba hingga Kabupaten Kepulauan Selayar. Juga kita dapat melihat permukiman masyarakat di sekitar itu. Dan di bagian barat juga kita dapat melihat, menyaksikan pegunungan Bawah Karai hingga Lompok Batang yang di bagian barat, dan areal persawahan yang terbentang luas dari ujung barat hingga timur di Kabupaten Bulukumba jika kita berada di atas puncak gunung itu. Sehingga masyarakat inilah yang menjadi menarik buat masyarakat atau siapa saja untuk biasanya banyak melakukan swafoto di tempat itu, dan mereka menikmati pemandangan yang ada di atas ketinggian. Seperti itu, Mbak Nisa. Ya, baik, terima kasih rekan Samba atas liputannya, dan tentunya kami dan seluruh Tribuners berharap semoga situasi di lokasi kembali kondusif dan seluruh aktivitas di gedung satu atap pemerintah Kabupaten Bulukumba dapat kembali berjalan dengan lancar. Dan tentunya terima kasih rekan Samba, dan kami ucapkan selamat kembali bertugas. Ya, dan Tribuners, kami juga telah mengumpulkan cuplikan-cuplikan video amatir yang dikumpulkan oleh warga dan juga yang telah kami rangkum dan liput secara khusus pasca kejadian kebakaran dari salah satu miniatur kapal pinisi yang berada di puncak gedung satu atap pemerintah Kabupaten Bulukumba. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Wih, terbakar.
pemadam pak ini. Pemadam pak kak. Besar sekali nih. Bulaku padahal. Mana ini? Ya, yang pantak-pantak anu apa padahal. Kejadian malam ini, terbakar kapal pinisi. Pemadam tolong. Lari misalnya orang warkop anak-anak. Ini ditaksir berapa Pak? Taksirannya saja. Ceritakan seperti apa kronologi terjadinya kebakaran ikon Bulukumba ini Pak? Ya, seperti kita ketahui dari beberapa informasi, kapal pinisi ini terlihat oleh warga kebakarannya sekitar jam 1 malam. Jadi ketika terbakar, warga rame-rame teriak, kemudian berusaha naik ke kapal di lantai puncak untuk bersama-sama Satpol PP untuk melakukan pemadaman. Jadi pemadaman ini dilakukan secara manual ya? Iya, sambil menunggu pemadam dari damkar yang sesaat kemudian tiba di lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Terus sejauh ini apa langkah yang telah dilakukan oleh Pemkab Pak? Ya, terkait dengan penyebab ini yang masih kami ditelusuri, kami pihak pemerintah daerah akan melakukan laporan ke kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, sehingga kita akan mengetahui apa penyebab terjadinya kebakaran yang terjadi di lambung depan kapal. Jadi mau dilaporkan di polisi ini? Ya, untuk penyelidikan lebih lanjut. Tapi untuk sementara, makanya sementara tempat kapal pinisi ini kita tutup aksesnya untuk sementara karena untuk kepentingan penyidikan dan kepentingan untuk nanti perbaikan. Oh, jadi memang selama ini ikon ini bisa dikunjungi warga ya? Ya, jadi sepanjang hari warga bisa naik berkunjung, berfoto, berselfie, menikmati pemandangan di atas kapal pinisi di lantai 5 gedung pinisi. Kemudian mereka bisa sepanjang pagi dari hari kantor sampai jam 10 malam. Oh, begitu dibuka memang. Oke. Sejauh ini Pak, kira-kira kerugiannya ditaksir berapa Pak? Taksirannya saja. Ini kami belum tanyakan ya kepada yang membuat kapal itu sendiri berapa taksasi kerugiannya. Yang jelas sebenarnya tidak terlalu parah karena ini kan kayunya sangat keras, sangat berkualitas, sehingga seandainya kayu yang biasa maka mungkin saja kapalnya ini sudah habis. Pasti untuk sementara karena untuk kepentingan penyidikan dan kepentingan untuk nanti perbaikan. Oh, jadi memang selama ini ikon ini bisa dikunjungi warga ya? Ya, jadi sepanjang hari warga bisa naik berkunjung, berfoto, berselfie, menikmati pemandangan di atas kapal pinisi di lantai 5 gedung pinisi. Kemudian mereka bisa sepanjang pagi dari hari kantor sampai jam 10 malam. Oh, begitu dibuka memang. Oke. Sejauh ini Pak, kira-kira kerugiannya ditaksir berapa Pak? Taksirannya saja. Ini kami belum tanyakan ya kepada yang membuat kapal itu sendiri berapa taksasi kerugiannya. Yang jelas sebenarnya tidak terlalu parah karena ini kan kayunya sangat keras, sangat berkualitas, sehingga seandainya kayu yang biasa maka mungkin saja kapalnya ini sudah habis dibakar oleh api. Ya, demikian informasi yang kami sajikan dalam Tribun Timur Update edisi sore ini Tribuners. Jangan lupa saksikan beragam informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.